Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firliana Rizky Ramadina dan teman saya Arista Juni Rahmawati, Sita Resmi Prabanding Tias, Larasati Fauziah, dan Revi Indriani. Narasumber yang pertama adalah Wery Hardianto, sarjana sains. Beliau merupakan seorang manajer di perusahaan logistik ternama di Surabaya. Alasan saya memilih beliau sebagai responden dalam wawancara ini adalah karena beliau merupakan sosok yang gigih dalam melakukan pekerjaannya serta sukses dalam pekerjaannya. Beliau merupakan sosok yang sangat patuh pada orang tuanya. Setiap nasihat dari orang tuanya selalu beliau turuti dan jalankan, dan beliau merupakan sosok yang penyabar dan pemaaf. Apabila orang terdekatnya atau karyawannya melakukan kesalahan, beliau menasihati dengan secara baik dan pelan-pelan dan tidak pernah memarahi orang yang melakukan kesalahan tersebut. Selain itu, beliau juga merupakan orang yang sangat taat dalam beribadah. Beliau selalu menjaga sholat 5 waktu dalam kondisi apapun, dan setiap minggunya beliau selalu mengikuti kegiatan kajian atau pengajian yang diadakan di lingkungan rumahnya. Selain dari hal itu, beliau sering melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan rumahnya dan sering mengikuti pengajian di lingkungan kantor ataupun rumahnya. Beliau sering memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang positif dan memberikan manfaat kepada orang lain, seperti mengajarkan kepada karyawan yang lain apabila tidak mengerti pekerjaannya. Selain itu, beliau juga menerapkan sikap dermawan, yaitu memberi santunan kepada anak yatim dan memberikan kurban pada saat Idul Adha. Beliau berpendapat apabila dengan melakukan hal itu akan menambah ketentraman hati dan hidupnya. Selain itu, apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan membuahkan hasil di lain waktu. Dari hal-hal baik yang dilakukannya itu membuahkan hasil yang baik juga. Beliau dinobatkan sebagai best manager dan dipercaya untuk mendampingi TI Konsulat dalam melakukan kegiatan ekspor-impor. Hal ini tidak terlepas dari dukungan orang tuanya dan hal-hal baik yang dia lakukan. Narasumber selanjutnya adalah Ibu Nirmala Fitra Komaria, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah seorang guru sejarah kebudayaan Islam yang bertugas di MTS Negeri Surakarta 1. Beliau memulai karirnya sebagai guru dari sebelum wisuda dari kampus UMS, yakni tahun 2019 hingga sekarang. Selain aktivitas mengajar di kelas, beliau aktif menjadi pembina pramuka, pembina riset siswa madrasah, serta aktif masuk dalam kepanitiaan dalam kegiatan madrasah. Selain aktif di tempat kerja, beliau juga aktif dalam organisasi eksternal sekolah, yaitu menjadi salah satu pengurus pramuka di kecamatan dan pernah menjuarai beberapa kegiatan. Di tengah kesibukannya, beliau senantiasa beribadah, berdoa, dan melakukan kajian rutin. Beliau memanajemen dengan baik tugas-tugas yang beliau peroleh, dan turut serta juga dalam membantu rekan kerja jika mengalami kendala dalam melakukan tugas madrasah, serta turut andil dalam kegiatan sosial di masyarakat. Beliau berkeyakinan bahwa segala apa yang telah ditanam hari ini, kelak insya Allah akan dapat dipanen di kemudian hari, terutama dalam hal kebaikan. Maka sebaik mungkin untuk terus dapat berprasangka baik dalam melakukan kebaikan. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui dengan melakukan semua kegiatan tersebut, Ibu Nirmala mempunyai aktivitas yang cukup padat di tempat kerja dan di lingkungan masyarakat. Beliau tidak hanya mengajar sebagai kewajiban profesi, namun beliau juga turut aktif dalam berkompetisi untuk meningkatkan skill, serta berprestasi menjuarai juara 1 pembina pramuka, berprestasi di tingkat kota, serta mampu menghantarkan peserta didiknya menjuarai beberapa kegiatan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Beliau yakin segala pencapaian yang diperoleh Ibu Nirmala tidak lepas dari campur tangan Allah, doa, dan dukungan dari keluarganya. Narasumber saya yaitu Bapak Denny Iwan Saputro, SPD, MPD, merupakan seorang kepala sekolah di SMP Negeri 3 Satap Tirtomoyo. Beliau memulai karir menjadi seorang guru pada tahun 2009 di SMP Negeri 3 Sampung, Ponorogo. Menurut beliau, dermawan adalah sikap yang diambil seseorang untuk memberikan hal baik yang dimilikinya secara tulus dan sukarela, baik secara materi atau kebendaan, kepada orang lain yang dianggap membutuhkan dan mampu mengambil kemanfaatannya. Beliau melakukan hal positif di mana saja, dari mulai hal yang kecil atau sepele sampai yang besar sampai urgent. Menerapkan sikap dermawan itu indah, berkah, serta aliran kebaikannya akan kembali kepada orang yang melakukannya. Seseorang yang memilih melakukan sikap dermawan, dia harus memastikan bahwa ia melakukan kedermaannya
Tidak ada maksud tersembunyi yang mengiringi pemberiannya. Menurut beliau, jika melakukan sikap dermawan, ada kebahagiaan hati yang tiada ternilai. Manakala mampu melakukannya, sikap berderma adalah ungkapan syukur kepada Allah sebagai bagian ikhtiar manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan memupuk rasa empati dan peduli bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Dari hasil wawancara tersebut diketahui Bapak Denny Iwan Saputro yang awalnya menjadi guru, sekarang menjadi kepala sekolah. Hal tersebut tidak bisa lepas dari sholat 5 waktu dan berdoa dengan diiringi ikhtiar, tidak lupa melakukan hal positif di mana saja, dan dimulai dari hal kecil sampai yang besar, seperti dermawan. Yang pertama, saya mewawancarai teman saya yang bernama Maishin Odela. Dia adalah mahasiswa PPG di Universitas 11 Maret. Dan hasil wawancara saya yang pertama yaitu kegiatan apa yang biasa dilakukan beliau, yaitu beliau biasanya mengajar les di bimbel dan datang ke tempat selama seminggu 3 kali, dan beliau juga mengajar TPQ. Dan hasil wawancara yang kedua yaitu menurut beliau apa yang dimaksud pemaaf, apakah beliau pernah melakukan kegiatan kecil seperti berbagi. Menurut beliau, seorang pemaaf adalah orang yang mampu berlapang dada untuk memberikan ampun atau maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan. Beliau pribadi pernah melakukan kegiatan berbagi, misalnya berbagi makanan, barang, atau bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Beliau menerapkan pemaaf dengan memiliki hati yang lapang dan ikhlas menerima kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam, dan melakukan kegiatan tersebut dapat di mana saja, baik dalam lingkungan, keluarga, pertemanan, maupun di tempat sekolah atau kampus. Beliau melakukan sikap pemaaf karena beliau percaya bahwa pemaaf orang lain memberikan kedamaian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, sikap pemaaf membuat hubungan antara individu menjadi lebih baik dari harmonis. Menunjukkan pandangan beliau dan pengalaman beliau terkait sikap pemaaf dan kegiatan berbagi. Beliau tersebut mengartikan bahwa pemaaf sebagai sikap lapang dada untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah tanpa menyimpan dendam. Beliau juga pernah melakukan kegiatan berbagi seperti berbagi makanan atau barang serta bersedekah. Beliau adalah Elias Pramudia Timur, seorang mahasiswa di Universitas 11 Maret. Beliau juga guru ngaji di masjid rumah saya. Beliau suka membantu, suka memberi saran, suka memberi masukan, dan beliau sangat sabar saat mengajar orang-orang adik-adik TPA. Beliau juga membangunkan etikat masyarakat untuk seperti pengajian, yasinan, terus grup berbana, seperti itu. Beliau sangat disegani di masjid dekat rumah saya. Beliau juga tinggal di dekat rumah saya. Beliau pernah membantu keluarga saya, terus mengingatkan untuk ibadah, untuk suka menolong, seperti itu. Beliau juga mendapat julukan anak soleh di masjid karena beliau pandai dalam membaca Al-Quran. Sholat 5 waktu juga beliau juga ramah, suka menolong, suka memberi bantuan, suka memberi sedikit hartanya kepada orang-orang yang kurang mampu. Beliau sangat patut dicontoh. Mungkin sekian dari wawancara itu. Bila ada kata-kata, mohon maaf. Waalaikumsalam